Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada siang hari ini kita bersama-sama untuk belajar tentang ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tamyiz utawi ikiku bab tamyiz. Yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang tamyiz. Apakah tamyiz itu? Tamyiz menurut secara lughat atau diartikan secara lughat artinya adalah al-infisal. At-tamyiz dengan al-hal ini hampir sama. Kalau hal ini arti secara lughat ma alaihil insan min khairin aw syarrin. Artinya sesuatu yang ada pada diri manusia mengenai hal baik dan buruknya. Itu kalau secara lughat. Masalah hal sudah kita pelajari di hari-hari kemarin. At-tamyizu utawi kang aran tamyiz iku huwa utawi tamyiz iku alismu isim al-mansub kang den waca nasab al-mufassiru kang jelasake lima marang perkara in bahama kang samar apa ma nyatane minadz zawati saking pira-pira zat. Nahu kaulika sepadane pengucap ira rupane tasabbaba zaitun araqon. Tasabbaba sok-sokan sapa zaitun zait apane araqon keringete. Wa tafaqqaa lan gemblek-gemblek sapa bakrun bakar apane syahman daginge. Tafaqqaa guru saya ketika mengajari itu diartikan gemblek-gemblek. Gemblek-gemblek istilah Jawa itu akih, banyak. Tapi di kamus yang saya lihat itu ada yang mengartikan tafaqqaa ini memotong-motong. Artinya tafaqqaa itu memotong-motong. Jadi kalau diartikan memotong-motong, tafaqqaa wa tafaqqaa lan wis dadi kiris-kiris sapa bakrun bakar apane syahman dagingi. Terus kita artikan gemblek-gemblek banyak juga boleh. Kita artikan terpotong-potong juga boleh. Wa toba Muhammadun nafsan. Lan lafaz toba Muhammadun nafsan. Maknane toba bagus sapa Muhammadun Muhammad apane nafsan awake. Wasyaraitu isyrina hulaman lafaz istaraitu isyrina hulaman. Maknane istaraitu tuku sapa ingsun isrina ing 20 apane hulaman punakawane. Wa malaktu tis'ina nakjatan. Wa malaktu lan wis miliki sapa ingsun tis'ina ing 90 apane nakjatan pedete. Pedet itu anak sapi. Wa zaitun akramu minka aban. Wa ajmalu minka wajhan. Lan lafaz zaitun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Maknane zaitun tawi zat iku akramu luwih mulya mingka katibang saking sira apane aban pakane. Wa ajmalu lan luwih bagus mingka katibang sira apane wajhan raine. Sekarang yang disebut dengan tamyiz dan contoh-contohnya sudah kita baca. Sekarang kita tinggal memahami apakah yang disebut tamyiz itu. Tamyiz adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas tentang hal zat atau mengenai zat. Sekarang yang disebut zat itu apa? Zat adalah sesuatu yang bisa disentuh atau diraba, seperti kitab ini. Kitab ini zat karena bisa saya sentuh dan bisa saya raba. Terus lawannya zat yaitu seperti sifat, terus pekerjaan. Itu tidak bisa diraba. Kalau tidak bisa diraba berarti itu tidak zat. Contoh jaa zaitun dhahikan. Jaa wis teko sapa zaitun zait dhahikan hale guyu. Tertawa ini
belum bisa dikatakan zat karena tertawa ini tidak bisa disentuh. Ja'a Zaidun dhahikan, Zaid datang dengan tertawa. Kalau kita menyentuh Zaid, seumpama kita sentuh mulutnya, yang kita sentuh itu bukan tertawanya, tapi mulutnya. Berarti tertawa ini belum bisa dikatakan zat karena tidak bisa disentuh. Terus pekerjaan itu juga belum bisa disebut zat karena pekerjaan itu tidak bisa disentuh. Contoh ra'aitu Zaidan na'iman. Saya melihat Zaid sedang tidur. Seumpama Zaid tidur di kamar, saya masuk dan saya sentuh badannya Zaid. Yang saya sentuh itu bukan pekerjaan, tidur kan pekerjaan. Yang saya sentuh bukan tidurnya, tapi badan Zaid. Berarti tidur ini belum bisa dikatakan zat karena tidur ini adalah suatu pekerjaan. Beda karo zat. Kalau zat bisa kita sentuh. Di sini dicontohkan tasobbaba Zaidun arokon. Tasobbaba mengalir. Sopo Zaidun Zaid apane arokon kringete. Keringatnya Zaid mengalir. Keringat yang ada pada tubuh Zaid ini kan bisa kita sentuh. Tasobbaba Zaidun arokon. Tasobbaba mengalir sopo Zaidun Zaid apane arokon kringete. Atau kita artikan tasobbaba keluar sopo Zaidun Zaid apane arokon kringete. Keringatnya Zaid keluar. Keringat yang ada pada tubuh Zaid apabila kita sentuh kan bisa kita rasakan atau bisa kita sentuh. Seperti keringat yang ada di wajah saya ini bisa saya sentuh. Karena bisa saya sentuh, bisa saya raba ini. Ini keringat bisa kita katakan zat. Intinya zat itu adalah sesuatu yang bisa diraba atau bisa disentuh. Terus yang perlu kita pelajari lagi, tadi definisi daripada tamyiz itu kan kalimah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas mengenai hal zat atau menjelaskan sesuatu yang belum jelas mengenai tentang zat. Kan gini, tasobbaba Zaidun. Tasobbaba Zaidun itu artinya Zaid keluar. Kalau kita fahami atau kita dengarkan, Zaid keluar. Ini kalau kita pikir atau kalau kita amati kan belum jelas. Zaid keluar. Yang keluar ini apa? Kan belum jelas. Yang keluar dari Zaid itu uangnya kah? Atau seumpama polisi, apakah pistol kah yang keluar seumpama Zaid polisi? Jadi belum jelas. Tapi belum jelasnya ini mengenai tentang zat, tentang sesuatu yang bisa diraba. Tasobbaba Zaidun. Kalam ini atau pembicaraan tasobbaba Zaidun ini belum jelas karena yaitu tadi
Zaid keluar, yang keluar itu uangnya kah atau pistolnya kah, seumpama Zaid itu polisi, atau kunci mobilnya kah, seumpama Zaid punya mobil yang keluar, kan masih belum jelas. Setelah ada arokon ditambahi lafat arokon, ini baru jelas. Tasobbaba Zaidun arokon. Tasobbaba keluar sopo Zaidun Zaid, apane arokon keringete. Keringatnya Zaid keluar. Kalau kalam atau pembicaraan keringat Zaid keluar, ini kita sudah paham. Oh, yang keluar keringatnya. Ternyata yang keluar keringatnya, kan sudah jelas. Keringat ini juga bisa disentuh. Seperti ini keringat kan bisa disentuh. Berarti memang benar kalau tamyiz ini adalah kalimah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas mengenai tentang zat. Tasobbaba Zaidun arokon. Terus yang disebut tamyiz ini lafadz yang mana? Yang disebut tamyiz ya arokon ini. Lafadz arokon ini disebut tamyiz. Tasobbaba Zaidun arokon. Tasobbaba keluar sopo Zaidun Zaid, apane arokon keringete. Terus contoh lagi, tafaqqo'a Bakrun Syahman. Tafaqqo'a kiris-kiris sopo Bakrun bakar, apane Syahman daginge. Syahman daging. Daging ini bisa kita raba dan kita sentuh, berarti zat. Berarti zat. Nah, terus kita pelajari yang dimaksud menjelaskan sesuatu yang belum jelas mengenai zat itu bagaimana? Tafaqqo'a bakrun. Tafaqqo'a kiris-kiris sopo bakrun bakar. Kalau kita dengarkan bakar terpotong-potong, ini kan kita belum jelas. Yang terpotong-potong itu apanya? Kan belum jelas. Yang terpotong-potong itu bajunya Zaid kah? Atau rambutnya Zaid kah? Kan belum jelas. Tapi setelah ada Syahman yang disebut tamyiz ini, artinya daging, berarti tafaqqo'a Bakrun Syahman. Ini pembicaraan yang sudah jelas, bisa kita pahami. Tafaqqo'a Bakrun Syahman. Bakar, dagingnya teriris-iris. Oh, yang terpotong-potong itu tidak bajunya, tidak rambutnya, tapi dagingnya. Daging ini kan zat, bisa disentuh. Maka dari itu tamyiz adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas mengenai zat. Syahman ini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan tamyiz. Syahman kalimah isim, Syahman dan isim, dan dibaca nasab, dan Syahman berupa zat. Daging ini kan bisa diraba. Saya kira tentang tamyiz sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya kasih contoh lagi, Toba Muhammadun nafsan.
Toba bagus sapa Muhammadun Muhammad apane nafsan awake. Badan Muhammad bagus. Toba Muhammadun. Seumpama kita mendengar Toba Muhammadun. Muhammad bagus, kan belum jelas. Yang bagus itu apanya? Hidungnya kah? Atau yang bagus itu perilakunya kah? Kan belum jelas. Tapi setelah ada nafsan atau ditambahi dengan nafsan, berarti Toba Muhammadun nafsan. Toba wis bagus sapa Muhammadun Muhammad apane nafsan awake. Yang bagus itu tubuhnya. Toba bagus sapa Muhammadun Muhammad apane nafsan tubuhnya. Badan ini kan bisa diraba, bisa maka sudah bisa kita katakan tamyiz karena sudah dibaca nasab, kalimah isim juga, dan bisa disentuh. Toba Muhammadun nafsan. Artinya body language-nya Muhammad bagus. Bodinya orang itu bagus. Tinggi besar. Seumpama gitu. Terus kita lanjutkan lagi. Wala yakunan ora ana apa tamyiz iku illa nakiratan kejaba rupa isim nakirah. Wala yakulan ora ana apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami iku kejaba sakwise sampurnane kalam. Saya ulangi lagi, wala yakulan ora ana apa tamyiz iku illa nakiratan kejaba rupa isim nakirah. Wala yakulan ora ana apa tamyiz iku illa ba'da tamamil kalami kejaba sakwise sampurnane kalam. Jadi syarat menjadi tamyiz itu ada dua syarat. Nomor satu, tamyiz harus berupa isim nakirah. Syarat nomor dua, harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Kalam yang sempurna ya seperti kemarin, yaitu al-kalamu wal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalau sudah lafadz, murakkab, mufid, dan wadha, ini sudah sempurna. Seumpama ada susunan tapi belum mufid, belum berfaedah, seperti ingqoma zaidun. Jika Zaid berdiri, kata-kata jika Zaid berdiri meskipun sudah murakkab, sudah tersusun, sudah berupa ya, maksudnya sudah disusun dan sudah berupa lafadz, tapi belum mufid, belum berfaedah. Jika ingqoma zaidun, jika Zaid berdiri, kita kan belum paham, kecuali kalau ditambahi ingqoma zaidun koma amrun. Jika Zaid berdiri maka Amar berdiri. Itu sudah kalam yang tam, maksudnya sampurna. Sampurna itu adalah, atau sampurna itu maksudnya yaitu kalam yang sudah lafadz, murakkab, mufid, dan wadha. Jadi saya ulangi lagi, syarat menjadi tamyiz itu ada dua. Satu harus berupa isim nakirah, dua harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Seperti tasabbaba zaidun arokon. Arokon ini disebut tamyiz. Arokon ini sudah disebut isim nakirah karena mempunyai arti khusus. Nakirah ini lawan kata daripada makrifat. Lawan katanya makrifat itu nakirah. Arokon ini disebut nakirah karena mempunyai arti khusus, dan lebih mudahnya karena tidak ada alnya dan tidak dimudhofkan pada kalimah-kalimah yang makrifat itu. Terus syarat yang nomor dua, tamamul kalam, tasabbaba zaidun, ini sudah berupa kalam yang sempurna. Tasabbaba zaidun, Zaid keluar, ini sudah sempurna. Berarti arokon ini, tasabbaba zaidun arokon, arokon ini
sudah bisa dikatakan tamyiz karena nakiroh juga sudah, dan jatuh setelah kalam yang sempurna juga sudah. Maka dari itu bisa disebut tamyiz atau tarkib tamyiz. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.